Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih berbincang NLI dan Penataan Logistik Nasional. Dan sebelum kita lanjutkan berbincang pemirsa, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis yang mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. 6 dimensi performa logistik suatu negara menurut World Bank. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, diantaranya adalah efisiensi pemeriksaan di perbatasan oleh custom, kemudian juga kualitas infrastruktur transportasi, kemudahan mengatur pengiriman dengan harga bersaing, dan selanjutnya kompetensi dan kualitas layanan logistik, kemampuan melacak pengiriman, kemudian ketepatan waktu pengiriman. Ini 6 dimensi performa logistik suatu negara. Ini dikutip dari World Bank. Kita beralih ke grafis yang kedua, pemirsa. Kita akan coba lihat juga bagaimana logistik performance index 5 negara ASEAN. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Indonesia di 3,15, Vietnam di 3,27, Malaysia di 3,22, Thailand di 3,41, dan Singapura di angka 4 ini. Tampaknya Indonesia paling rendah dari sisi logistik performance index 5 negara ASEAN. Tadi pun juga sempat kita bahas permasalahan yang terjadi dan diharapkan dengan penerapan NLI ini nantinya ini dapat mendongkrak terutama dari logistik performance index Indonesia di beberapa negara tetangga. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat permasalahan logistik di Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi yang kurang mendukung dalam proses pemantauan arus barang antar wilayah yang berpotensi meningkatkan biaya. Nah, tadi pun juga sempat kita singgung bersama dengan Bapak Akbar Johan, dengan sistem yang baru ini, hal ini bisa diminimalisir. Kemudian sarana yang mahal dalam hal pengadaan alat angkut truk dan kapal laut, pajak dan suku bunga yang tinggi. Kemudian juga dari sisi regulasi logistik yang tidak terpadu, tumpang tindih peraturan pusat daerah, maraknya pungutan resmi di daerah. Kemudian kompetensi SDM logistik yang rendah dalam hal ini. Itu dia beberapa grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Jasa Logistik dan Forwarder Indonesia atau disingkat dengan ALFI. Pak Akbar masih bergabung bersama kami, Pak. Ya. Pak Akbar, menarik tadi Anda katakan dari review yang dilakukan ini akan memberikan dampak yang signifikan nantinya kepada industri logistik nasional, pemangkasan dari sisi waktu, biaya, kemudian juga transparansi pungutan liar dalam rantai logistik ini bisa diminimalisir, termasuk juga dalam proses pemantauan arus barang antar wilayah yang berpotensi sebelumnya meningkatkan biaya ini. Nah, dari sisi eksekusi, Pak, kenapa Anda menekankan untuk dari fase ini? Apakah dari sistem yang sudah diperkenalkan sebelumnya, termasuk Sisloknas yang sempat kita singgung tadi, dari sisi eksekusi juga tidak berjalan cukup baik, Pak Akbar? Ya, Mas David, satu juga hal yang utama dalam suatu program-program pemerintah ya, itu adalah adanya political will yang kuat, yang harus dipunyai, gitu ya. Nah, kami sudah sekian lama menyarankan bahwa permasalahan logistik dan juga program perbaikan logistik ya seharusnya mempunyai suatu badan, ya, badan yang berdiri sendiri, yang independen, ya, yang leadership-nya juga sangat kuat, ya. Kalau kita ingin memajukan atau memperbaiki indeks daripada LPI tadi, ya. Nah, badan ini kalau tadi juga di awal Mas David nanya, kenapa di luar negeri lebih maju? Karena badan ini sangat powerful dan report langsung kepada presiden. Ya, ini yang kita ingin dorong kepada pemerintah untuk bisa sesegera mungkin dibentuk badannya ini. Karena kita tahu bahwa NLA ini mempunyai suatu program jangka pendek, menengah, sampai panjang, yaitu 2004. Ya, political will dalam masa fase-fase pendek, menengah, dan panjang sangat mutlak dimiliki oleh regulator ini untuk bisa mempercepat, membooster program ini bisa tersosialisasi, bisa terimplementasi di seluruh
Republik ini, Mas David. Tanpa itu, ya eksekusi akan masih terjadi di setiap kelembagaan. Ya, ego sektoral tadi yang masih akan terjadi. Meskipun sudah diterapkan NLI, tapi kalau tidak ada pengawasan satu badan yang fokus, kekhawatiran-kekhawatiran itu diperkirakan masih akan terjadi. Begitu, Pak? Iya, iya. Itu kami bisa pastikan ya, karena pengalaman di Sisloknas 2012 kemarin ya, secara infrastruktur, secara data, secara permasalahan ya dan solusinya semuanya sudah ada di meja pemutus kebijakan. Ya, tetapi karena tidak ada leader ya di suatu badan yang independen ya dan setiap saat bisa mengupdate progres kemajuan daripada perkembangan logistik ini kepada Presiden, ini yang menyebabkan lambatnya terrealisasi daripada program-program perbaikan logistik ataupun LPI kita. Sehingga kompetitiveness kita masih dianggap tidak bersaing di negara ASEAN. Itu dari sisi kelembagaan, Pak Akbar. Dari sisi regulasi, Pak, terutama sejauh ini peraturan yang dikeluarkan masih dalam bentuk perpres. Apakah perlu diundangkan dalam hal ini? Otomatis, Mas, kalau badan itu terbentuk, tentunya badan itu punya tugas-tugas ad hoc ya dalam memperkuat kelembagaan itu sendiri. Ya, bentuknya bisa dalam bentuk undang-undang, itu akan jauh lebih membonding ya, mengikat semua kementerian dan lembaga. Ini yang kita minta. Begitu, Mas. Dari sisi regulasi, Pak, kemudian juga dari sisi kelembagaan tadi, kesiapan dari sumber daya manusia seperti apa, Pak Akbar? Kalau dari sisi pelaku logistik ya, khususnya ALFI, kami itu mempunyai suatu institut ya, namanya ALFI Institute yang bekerja sama dengan standar sertifikasi pemerintah ya. Sampai hari ini kami sudah memberikan pelatihan dan sertifikat hampir 3.000 SDM di seluruh Indonesia, mulai daripada keahlian mengoperasikan pergudangan, ya, warehouse operator, warehouse supervisor, sampai supply chain, bahkan sampai ke driver. Ya, sehingga safety kita juga masukkan ke kurikulum daripada sertifikasi yang ALFI lakukan. Baik. Dari sisi kemampuan di lapangan, ya, kami terus melakukan peningkatan skill, ya. Tentunya yang tadi ada sertifikasi yang juga selain nasional, juga kita kerjasama dengan UNESCO bahkan. Jadi standar internasional kita terapkan di ALFI Institute, Mas David. Baik, terakhir Pak Johan, singkat saja Pak, seberapa optimis ALFI Pak ketika skenario-nya berjalan dengan baik dari sisi eksekusi ke depannya, terutama untuk peningkatan daya saing logistik Indonesia? Singkat saja Pak. Iya, Mas David, dengan webinar kemarin dengan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, ya, kami sangat optimis ya, komitmen daripada stakeholder regulator sudah sangat kuat, Mas. Ya, jadi goalnya nanti ya, harapan kami sekali lagi sudah selesai impresnya, sudah terlihat komitmen yang sangat kuat. Pembentukan badan itu jangan ditunda lagi. Baik. Begitu, Mas. Pak Akbar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Pak. Semoga program yang dijalankan pemerintah ini berjalan dengan baik ke depannya dan ada dampak yang signifikan terhadap sistem logistik nasional. Tentunya ke arah yang lebih positif. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat, Mas David. Pak Akbar Johan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Jasa Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI. Kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Market Review akan kembali dengan topik yang berbeda. Nanti kita akan coba membahas apa kabar program Indonesia Poros Maritim Dunia. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.